Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Baik, hari ini kita akan belajar tentang materi pecahan di kelas 4. Selamat bagi semua anandaku yang sudah naik kelas menjadi kelas 4. Hari ini kita akan belajar matematika kelas 4 materi pecahan. Nah, apa itu pecahan? Pernahkah kamu mendengarkan kata pecahan? Atau jika Bapak contohkan, ibu membeli gula 1/4 kilogram atau ibu membeli ikan mas 1/2 kilogram begitu. Nah, jadi bilangan pecahan ini banyak dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti contohnya, 1 buah apel dari 10 apel dalam 1 keranjang dan 1 coklat utuh yang dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Atau contoh lain, jika melihat ibu belanja di pasar, pernah kan ikut ibu belanja ke pasar? Pernah. Baik. Jika melihat ibu belanja di pasar, ibu ingin membeli bawang 1/4 kilogram dan cabai 1/2 kilogram. Nah, inilah beberapa contoh konsep pecahan yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Sehingga pada hari ini kita akan belajar bagaimana apa dan seperti apa itu pecahan. Nah, di kelas 4, pecahan di kelas 4 itu membahas beberapa sub materi dari pecahan. Yang pertama itu adalah tentang bilangan pecahan, bagaimana menyatakan pecahan, nanti akan kita pelajari. Kemudian submateri yang keduanya adalah bentuk pecahan. Bentuk-bentuk pecahan itu apa saja? Nanti juga akan dipelajari. Dan juga taksiran. Dan yang keempat itu adalah aplikasi pecahan atau penggunaan pecahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Kita akan bahas materi yaitu bilangan pecahan. Nah, ini adalah ilustrasi bagian buah apel yang dipotong sama besar dan bagian kue yang dipotong sama besar. Nah, ini gambar ini mengilustrasikan atau menggambarkan bentuk pecahan tersebut, bilangan pecahan. Nah, kita lanjut ya. Sebelum kita mengenal itu pecahan, ada pertanyaan yang harus kita jawab dulu. Ada beberapa gambar yang akan muncul pertanyaan di benak kita. Gambar yang pertama itu adalah 1 buah apel yang dipotong 4 bagian sama besar. Kemudian gambar yang kedua, ada 2 buku kuning dan juga ada 8 buku berwarna hijau. Total keseluruhannya ada 10 buku. Gambar yang ketiga, ada 1 tongkat yang dicat berwarna merah dan putih yang sama besar bagian atas dan bawahnya. Berarti ini dibagi 2 bagiannya. Nah, pertanyaan yang muncul adalah, dari gambar yang pertama, berapa bagian apel yang akan saya makan? Ini yang akan dimakan ini, yang ini ya. Yang mau dimakan ini, yang sudah diasingkan ini. Kemudian, pertanyaan dari gambar kedua adalah, berapa perbandingan buku kuning terhadap keseluruhan buku tersebut? Nah, berapa perbandingan buku kuning ini terhadap keseluruhan buku yang ada? Nah, muncul pertanyaan kan? Sementara gambar yang ketiga ada pertanyaan, berapa bagian tongkat yang dicat berwarna merah? Dari tongkat ini yang dicat berwarna merah ini berapa bagian? Nah, kita akan bahas jawabannya ke dalam bentuk pecahan dengan membahas satu persatu dari gambar tersebut. Baik, gambar yang pertama. Buah apel yang dipotong sama besar dibagi 4 bagian yang sama besar. Berapa bagian apel yang akan saya makan? Nah, kita jawab ya. 1 bagian yang akan dimakan. Kita lihat, ada 1 bagian yang akan dimakan. Tersisa 3 bagian yang belum disentuh, yaitu 1, 2, dan 3. Total bagiannya adalah 1 yang akan dimakan,
ditambah 3 yang belum disentuh sama dengan 4 bagian. Maka pecahan yang menyatakan apel yang akan dimakan adalah 1 dari 4. Atau dalam pecahan dinyatakan 1/4. Nah, pecahan tersebut menyatakan bagian yang berukuran sama dari 1 utuh. Maksudnya bagian yang berukuran sama dari 1 itu utuh adalah 1 bagian ini sama bagiannya dari bagian ini keseluruhannya. 1 yang dibagi-bagi dari 1 yang utuh. Ingat ya, menyatakan bagian yang berukuran sama dari 1 yang utuh. Kemudian gambar yang kedua. Ada 2 buku berwarna kuning. Kemudian ada 8 buku berwarna hijau. Pertanyaannya adalah, berapa perbandingan buku kuning terhadap keseluruhan buku? Nah, kita hitung dulu. Buku warna kuning itu ada 2. Dan buku warna hijau ada 8. Berarti buku warna kuning ada 2, 8 buku berwarna hijau. Sehingga jika kita hitung, keseluruhan buku tersebut adalah 2 yang berwarna hijau kuning, 2 yang berwarna kuning ditambah 8 yang berwarna hijau. Sama dengan 10 buku. Maka perbandingan buku warna kuning terhadap keseluruhan buku adalah 2 dibanding 10. Dalam pecahan dinyatakan 2/10. Atau dalam pecahan dinyatakan 2/10 dari keseluruhan buku. Nah, pecahan di atas ini menyatakan pecahan sebagai perbandingan. Maksudnya adalah perbandingan buku yang berwarna kuning dengan keseluruhan buku itu ada 2/10 dari keseluruhan buku. Sehingga pecahan ini bisa kita buat juga untuk menyatakan perbandingan atau rasio. Kemudian gambar yang ketiga. Ada sebuah tongkat yang dicat sama bagi. Pertanyaannya adalah, berapa tongkat yang dicat berwarna merah? Nah, kita jawab. Warna apa? 1 yang berwarna putih. Maka, bagian yang menyatakan warna merah adalah 1 dari 2 bagian. Dalam pecahan dinyatakan dengan 1/2 dari seluruh bagian. Atau dalam bahasa sehari-hari kita buat setengah. Kita nyatakan setengah. Nah, 1/2 dari seluruh bagian ini menyatakan bagian dari kelompok-kelompok yang beranggotakan sama banyak, atau juga menyatakan pembagian. 1 buah benda dibagi sama banyak dan dinyatakan ke dalam bentuk pecahan. Nah, baik, kita lanjut. Sekarang, apa yang dimaksudkan dengan pecahan? Nah, setelah kita lihat tadi gambar 1, 2, 3, pertanyaan yang muncul dan jawaban yang kita berikan, maka muncul lagi di benak kita, apa sebenarnya itu pecahan? Nah, kita bahas. Pengertian pecahan tersebut adalah, pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A-nya itu disebut dengan pembilang dan B-nya disebut dengan penyebut. Nah, dengan A dan B ini adalah bilangan bulat dan B atau penyebutnya ini tidak boleh 0. Ingat ya, dan B ini tidak boleh 0. Nah, bilangan pecahan digunakan untuk menunjukkan 2 bilangan cacah yang berbeda, yaitu A per B. A dan B itu berbeda. Baik, kita lanjut. Sekarang, mari kita perhatikan tabel di bawah ini untuk lebih memahami tentang pembilang dan penyebut dari suatu pecahan.
Di sini ada lambang pecahan, ada 2/3. Nah, lambang pecahannya ada 2/3. Pembilangnya berapa? Ya, pembilangnya yang di atas. Ingat ya, pembilang itu ada yang sebelah atas, yaitu 2. Penyebutnya ada yang di bawah, yaitu di bawah per, yaitu 3. Sehingga nama pecahan tersebut adalah 2/3. Kita lanjut. Lambang pecahan 3/4. Pembilangnya 3, penyebutnya 4, nama pecahannya 3/4. Kemudian 5/9. Pembilangnya berapa? 5. Penyebutnya 9. Sehingga disebut 5/9. Lambang pecahan 7/15. Pembilangnya 7. Penyebutnya 15. Nama pecahan adalah 7/15. Nah, sekarang kita masuk ke contoh 1. Menyatakan pecahan dari suatu gambar. Nah, ada gambar yang diarsir yang bisa kita nyatakan ke dalam bentuk pecahan. Nah, pertanyaannya adalah, nyatakan bagian yang diarsir pada gambar di bawah ini ke dalam bentuk pecahan. Gambar pertama seperti ini, dan gambar kedua seperti ini. Nah, kita jawab. Yang pertama, penyelesaiannya adalah kita hitung dulu gambar yang diarsir itu ada berapa bagian. Baik, kita hitung. Gambar yang diarsir itu ada 1, 2, 3, 4 bagian. Sehingga bagian yang diarsir ada 4 bagian. Kemudian, kita hitung lagi gambar yang tidak diarsir, yaitu 1, 2. Nah, bagian yang tidak diarsir ada 2 bagian. Nah, ini kita jumlahkan seluruhnya ini untuk melihat keseluruhan bagiannya ini ada berapa. Nah, sehingga seluruhnya itu adalah 4 yang diarsir ditambah 2 yang tidak diarsir sama dengan 6 bagian. Baik, dalam pecahan ini dinyatakan maka bagian yang diarsir adalah 4/6. Maksudnya itu 4 yang diarsir dari 6 bagian keseluruhan. Ingat ya, 4 yang diarsir dari keseluruhan bagian yang ada. Baik, lanjut ke gambar yang kedua. Penyelesaiannya adalah sama seperti gambar pertama. Kita hitung dulu berapa yang diarsir. Kita hitung yang warna kuning, 1, 2, 3. Nah, yang diarsir itu ada 3 bagian. Kemudian kita hitung yang tidak diarsir, yang warna putih. 1, 2, 3, 4, 5. Bagian yang tidak diarsir ada 5 bagian. Sehingga seluruhnya adalah 3 ditambah 5 sama dengan 8 bagian. Seluruhnya ini ada 8 bagian. Sehingga dalam pecahan, maka bagian yang diarsir ini kita nyatakan di dalam pecahan sama dengan 3/8. Maksudnya adalah 3 bagian yang diarsir dari 8 bagian yang ada. Kita lanjut contoh berikutnya. Menyatakan pecahan ke dalam bentuk gambar. Nyatakan pecahan di bawah ini ke dalam bentuk gambar dengan beberapa bagian yang diarsir. Contoh pertama A. 2/3 dengan menggunakan gambar segitiga. Coba kita bayangkan. 2/3. 2 dari 3. Ingat ya. 2 dari 3. Pembilangnya berapa? 2. Penyebutnya 3. Nah, berarti ada 2 bagian yang diarsir dari 3 bagian keseluruhannya. Ada 2 yang diarsir dari 3 bagian. Ingat ya. Ada 2 yang diarsir dari 3 bagian. Baik, kita jawab bagaimana bentuk gambarnya. Nah, pertanyaan kedua, 5/8 dengan menggunakan gambar persegi panjang. Nah, yang pertama dulu kita jawab. Yang pertama, kita jawab 2/3 dengan menggunakan gambar segitiga. Artinya tadi 2/3 adalah ada 2 bagian dari 3 bagian. 2 bagian yang diarsir dari 3 bagian keseluruhan. Yaitu seperti ini. Nah, lihat. Ada 2 bagian yang diarsir dari 3. Berapa yang diarsir? Ada 2. Yang tidak diarsir 1. Sehingga 2 ditambah 1 sama dengan 3. Maka pecahannya adalah 2/3. Soal yang kedua. 5/8.
dengan menggunakan gambar persegi panjang. Baik, kita jawab. 5/8. Ada 5 yang diarsir. 1, 2, 3, 4, 5. Dari total keseluruhannya 8 bagian. Ditambah 3 yang tidak diarsir tadi ya. 1, 2, 3. Berarti 3 yang tidak diarsir ditambah 5 yang diarsir sama dengan 8 bagian. Sehingga bagian yang diarsir ini dinyatakan dalam bentuk pecahan 5/8. Artinya 5 bagian yang diarsir dari 8 bagian keseluruhannya. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Menyatakan pecahan dari soal cerita. Nah, di sini ada satu soal cerita. Kita bisa menyatakan pecahannya dari cerita yang ada. Yaitu ceritanya adalah Melki memiliki satu batang coklat. Dia ingin membagikan kepada 5 orang sahabatnya dengan bagian yang sama besar. Berapa bagian coklat yang diperoleh masing-masing sahabat Melki? Nah, kita ulangi pertanyaannya. Melki memiliki satu batang coklat. Dia ingin membagikannya kepada 5 orang sahabatnya dengan bagian yang sama. Berapa bagian coklat yang diperoleh masing-masing sahabat Melki? Berarti ini bisa kita tafsirkan ke dalam pecahan, yaitu 1 bagian dibagi 5, 1 coklat itu dibagi 5. Masing-masing 1 orang mendapat 1 bagian yang sama besar. Sehingga jawabannya adalah dalam bentuk pecahan, kita buat soal cerita ini menjadi 1 bagian dari 5 bagian yang ada. Masing-masing orang mendapatkan 1 dari 5 bagian batang coklat yang sudah dipotong. Nah, sehingga dalam pecahannya dinyatakan 1/5. Ingat ya, 1/5. Nah, Bapak harap anak-anakku semuanya nanti bisa melihat beberapa soal-soal cerita yang sama atau modelnya hampir mirip seperti ini. Nah, nanti kita akan memberikan latihan di pertemuan berikutnya. Bapak harap semua anak-anakku bisa memahami apa yang sudah Bapak jelaskan. Nah, semoga bisa dipahami ya. Jadi, penjelasan tentang menyatakan pecahan pada kesempatan ini cukup sampai di sini saja. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.